Adik-adik, selamat datang. Kita berjumpa lagi di kegiatan praktikum fisika dasar. Dalam praktikum fisika dasar kita ini terdiri daripada 8 judul percobaan. Adapun antara lain adalah yang pertama yaitu pengantar praktikum. Pengantar praktikum ini saya di sini akan menguraikan terkait daripada penilaian hasil akhir praktikum kalian nantinya. Kemudian Bapak juga akan menyampaikan bagaimana format dalam pembuatan laporan praktikum fisika ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai evaluasi penilaian. Ya. Bisa kita lihat di sini bahwasanya penilaian nomor 1 itu adalah KH. KH itu adalah kehadiran, yang mana kehadiran itu nilainya adalah 30%. 30% ini cukup tinggi sekali. Dari mana nanti Bapak akan mengindikasikan bahwasanya kalian hadir, itu keaktifan kalian di grup kita. Dan juga dilengkapi dengan absensinya setiap kali kita masuk praktikum online. Kemudian yang kedua adalah responsi. Responsi bernilai 10%. Kemudian yang ketiga ini adalah laporan praktikumnya. Laporan praktikum ini nilainya cukup tinggi, 40%. Jadi adik-adik jangan sembarangan tidak membuat laporan praktikum ketika kita sudah selesai melaksanakan praktikumnya. Kemudian yang keempat adalah ujian praktikum. Ujian praktikum itu atau yang dinamakan juga dengan praktika tes, itu nilainya adalah 20%. Nah, keseluruhan dari nilai-nilai ini akan saya jumlahkan. Kemudian berapa range persen hasil yang Anda dapatkan akan menentukan nilai Anda nantinya. Apakah Anda nanti dapat A? Misalkan kalau A itu adalah dia sekitar 85, nilainya adalah 85 ke atas. Sedangkan untuk B+, 85 ke bawah. Dan juga selanjutnya untuk B, C, dan sampai D. Jadi kalau Anda nanti mendapat nilai D, berarti Anda nyatakan tidak lulus. Wajib Anda mengulang untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, jika adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung saja chat dengan Bapak. Tapi tentunya setelah selesai, Bapak mendemonstrasikan ataupun menyajikan video pada sesi pertama ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas bagaimana format laporan praktikumnya. Baik, lanjutkan. Di sini Bapak akan jelaskan bagaimana format laporan kita. Ya, kalian perhatikan ini adalah sketsnya. Ini misalkan adalah kertas. Ini misalkan adalah kertas. Nah, kertas yang kita gunakan itu adalah kertas A4. Kertas A4. Kemudian mengenai text setupnya atau ukurannya, kita bisa lihat di sini. Dari atas sampai ini adalah sebesar 1 cm. Begitu kalian ukur 1 cm, maka kalian langsung garis. Dan kemudian yang sebelah kanan bawah juga sama 1 cm. Dan untuk yang kiri itu sebesar 2 cm. 2 cm. Kenapa 2 cm? Karena untuk penjilidannya. Nah, kemudian kalau yang di sini, dari sini kemari itu sebesar 2 cm juga. Ya, ini nanti untuk penomoran. Ini untuk penomoran. Kemudian untuk judul nanti itu kita buat ukurannya sebesar 5 cm. Nah, untuk isi itu nanti sisanya saja. Nah, selanjutnya saya akan klarifikasi kembali bahwasanya ini adalah khusus untuk penomoran. Kemudian nama daripada nomor itu misalkan judul, kemudian judulnya apa, misalkan adalah hukum Archimedes. Nah, kemudian masuklah kita ke poin kedua, adalah tujuan. Apa tujuannya? Satu
tuliskan 2 adalah ini. Dan di mana kalian bisa lihat itu tentunya ada di buku penuntun yang Bapak sudah share. Jadi kalian tinggal menyalin ulang. Kemudian masuk nantinya pada poin ketiga, yaitu teori. Teori perlu kalian ketahui bahwasanya teori itu jumlahnya harus minimal 3 halaman. Dari mana kalian dapatkan? Itu bisa dari buku penuntun itu. Dan misalkan kalau kurang, kalian juga bisa lihat dari internet atau buku-buku penuntun lainnya. Tapi ingat, harus berhubungan dengan judul praktikum tersebut. Misalkan judulnya itu adalah hukum Archimedes, jadi harus tetap berkaitan dengan hukum Archimedes teorinya. Jadi ingat, minimal 3 halaman. Oke, kemudian pada nomor berikutnya kalian akan sesuaikan dengan format di buku penuntun yang Bapak sharekan. Dan kalau belum jelas juga, kalian boleh chatting ke Bapak melalui grup praktikum kita masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi pengenalan alat-alat praktikum dan juga bagaimana sih cara menggunakan alat tersebut, bagaimana cara membacanya. Mari kita lihat bagaimana cara penggunaan alat-alat daripada praktikum kita nantinya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat-alat yang dilibatkan pada praktikum kita nantinya. Yang pertama, Bapak kenalkan dulu apa saja peralatannya. Yang pertama ada namanya adalah areometer. Areometer ini biasanya digunakan untuk mengukur massa jenis cairan ataupun rapat massa. Massa misalkan rapat massa oli, minyak makan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita menggunakan termometer. Ini adalah termometer. Coba kalian perhatikan bahwasanya termometer itu memiliki skala ukur. Yang termometer yang Bapak tunjukkan ini adalah skala dari 0 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Nah, fungsi daripada alat ukur ini adalah untuk mengukur derajat daripada dingin ataupun panasnya suatu zat. Nah, perlu Bapak jelaskan bahwasanya termometer ini menggunakan cairan raksa. Nah, air raksa inilah yang akan memuai nantinya ketika kita sentuhkan kepada objek yang akan kita ukur, misalkan adalah air. Kita sentuhkan cukup ke ujung ini saja, lalu cairannya ini akan naik sesuai dengan berapa derajat kenaikan ataupun penurunan dari objek yang dideteksinya. Ini namanya adalah termometer. Selanjutnya kita juga nantinya akan menggunakan alat ukur massa. Ya, ini alat ukur massa biasa digunakan pada pada penjual perhiasan. Dan ini adalah tombolnya. Di sini bisa kita setting juga satuannya apakah gram. Kemudian kita juga bisa kita setting ke ounce dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak akan tunjukkan juga alat yang kita gunakan nantinya adalah neraca pegas. Ini adalah neraca pegas. Di sini ada 2 satuan untuk skala pengukurannya. Ada di sini tulisan gram, dan kemudian ada newton. Nah, gram itu adalah untuk mengukur besaran daripada massa zat.
Di sini ada 0, 25, 50 hingga 250 gram. Dan yang sebelah kirinya adalah untuk satuan Newton. Kalau Newton itu artinya untuk mengukur besaran berat. Ingat, satuan untuk berat, bukan massa. Massa adalah gram. Kalau berat adalah Newton. Sini tertulis 0, 0,25 hingga 2,5 Newton. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur massa ataupun berat benda di udara dan di dalam fluida. Bagaimana nanti mekanismenya, itu nanti akan kita lihat pada praktikum hukum Archimedes. Karena pada hukum Archimedes kita menggunakan alat yang satu ini. Dan yang ini juga adalah alat ukur massa zat. Dan juga dia sudah berbasis digital. Nah, bedanya dengan yang tadi, yang ini, kalau yang ini batas pengukurannya itu kecil, sedangkan yang ini batas pengukuran massanya lebih besar. Jadi untuk yang lebih besar bisa kita menggunakan alat ini. Selanjutnya Bapak akan tunjukkan juga alat ini. Apakah kalian pernah melihat ini? Tentunya untuk anak elektro ataupun anak mesin tidak asing lagi dengan benda yang satu ini. Ini adalah alat ukur ampermeter. Kenapa ampermeter? Karena di sini sudah ada lambangnya huruf A. Nah, ini adalah ampermeter. Ampermeter itu adalah alat ukur besaran listrik, yaitu arus listrik. Arus listrik di sini bagaimana cara bacanya? Cara bacanya itu harus kita memahami terlebih dahulu bagaimana penggunaan skala-skala ini dan juga bagaimana penggunaan setiap port-portnya ini. Misalkan kita bisa lihat ini jarumnya. Jarumnya ini berada di 0. Misalkan jarumnya ini berada di tengah. Kalau misalkan yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur, misal di sini kan ada 0,6 ampere dan 3 ampere. Kalau kita hubungkan ke skala 0,6, artinya kita harus fokus terhadap skala bawah. Karena yang skala bawah adalah 0,6. Sedangkan yang skala atas itu adalah skala yang sampai 3 ampere. Artinya kita harus menghubungkan port positif itu ke 3 ampere ini. Dan yang ini adalah negatifnya. Nah, coba kita fokus bahwasanya misalkan jarumnya itu berada di tengah. Di tengah. Kalau misalkan kita buat skala ukurnya itu adalah yang atas, maka cara bacanya adalah coba dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah sebesar 0,5. Atau lebih mudahnya lagi, caranya adalah 0 ke 1 itu terdiri daripada 10 bagian. Maka 1 dibagi 10 adalah 0,1. Artinya setiap skala kecil ini itu mewakili 0,1 ampere. Jadi seperti pertanyaan saya tadi, bahwasanya apabila jarumnya berada di tengah, maka cara bacanya adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0,5. Begitu seterusnya. Oke, itu untuk ampermeter. Bagaimana untuk benda yang satu ini? Nah, ini adalah alat ukur voltmeter. Voltmeter itu untuk mengukur besaran tegangan listrik. Cara bacanya juga sama dengan cara membaca alat ukur ampermeter. Di sini ada skala atas dan ada skala bawah. Jadi cara bacanya itu kita akan hitung 0 ke 5.
Ini skala kecil-kecil ini terdiri daripada 10 bagian. Berarti setiap satu skala kecil ini itu mewakili angka berapa? Nah, kita cukup membagikannya saja. 5 dibagi 10 adalah 0,5. 5 dibagi 10 itu adalah 0,5. Jadi artinya setiap satu bagian ini adalah 0,5. Jadi kalau misalkan jarumnya itu berada di tengah ini, coba kita hitung berapa bagian ini, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 0,5. Berarti 2,5 volt. Seperti itu caranya. Nah, kalau untuk yang skala bawah ini, kita harus mengkalikan setiap kali berapa? Coba kita hitung kembali. 0, 1, 2, 3. Berarti 1. Berarti 1 dibagi 10. Berarti 0,1. Artinya setiap satu bagian ini mewakili daripada 0,1. Kalau kita menggunakan skala ukur yang bawah. Nah, jika Anda kurang mengerti, ini sudah Bapak tuliskan di buku penuntun, dan di situ sebenarnya kalian sudah bisa membacanya dan kalian coba pahami. Kalau belum juga paham, boleh kalian chatting ke grup, bertanya sama Bapak agar kalian itu bisa memahami lebih optimal lagi. Baik, selanjutnya Bapak akan tunjukkan yang ini. Siapa yang nggak mengenal benda ini, pasti setiap yang suka yang namanya nonton bola pasti tahu ini, ataupun pemain bola pasti tahu ini. Ini namanya adalah stopwatch. Jadi stopwatch ini digunakan untuk mengukur besaran waktu. Oke, dan ini namanya adalah stopwatch digital. Dan yang ini adalah konektor, ataupun juga disebut sebagai jumper. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk menghubungkan rangkaian ya dari satu komponen ke komponen yang lain. Dan ini biasanya nanti kita akan gunakan pada praktikum yang berjudul hukum Ohm. Hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan hukum Kirchhoff 2. Dan yang terakhir Bapak jelaskan, alat yang satu ini namanya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini juga digunakan untuk mengukur diameter, ya, mengukur diameter bola ataupun diameter daripada pipa. Nah, bagaimana cara penggunaannya ini? Baik, terlebih dahulu kita perhatikan bahwasanya di sini tertulis 0,01 mm, kemudian 0 sampai 25 mm. Nah, 0,01 mm ini adalah menyatakan tingkat daripada akurasi mikrometer skrup. Nah, misalkan kita mengukur diameter dari sebuah benda ini, misalkan seperti ini. Nah, cara bacanya kita lihat, ini terdiri daripada 50 bagian, dan ini adalah faktor perkomaan, dan ini adalah skala utama. Nah, setiap satu bagian ini mewakili daripada 1 mm. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, maka ini bisa dibaca hasilnya adalah, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, dan pas dia terjepit satu bagian berarti jadi 6. Nah, berarti ini hasilnya adalah 6, coba kita lihat mana yang mendekati daripada angka 30K atau 31. Yang lebih mendekati itu adalah 31. Berarti ini adalah 6,31.
Jadi hasilnya adalah 6,31 mm. Begitulah kira-kira cara penggunaan daripada keseluruhan alat-alat yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat panduan praktikum kita. Sekian dan terima kasih.